Arsenal after match lawan Bournemouth 1-2 dan juga Manchester City habis ngebantai Chelsea 3-0 yang dimana sekarang cuma beda 6 poin dan minggu ini akan ketemu Arsenal dan Manchester City. Ngebahas Arsenal Bournemouth dulu kemarin, gue sempat nonton gabung bareng teman-teman Gunners Wave di Fatmawati Top Golf kemarin. Secara vibes-nya seru. Gue kayaknya akan nonton lagi. Tapi balik ke match-nya, sangat layak untuk kalah dan juga nggak ada alasan lagi. Lu saling tidak percaya untuk dari back ke midfieldnya, terus juga cuman ngandelin long ball kayak tim-tim mediocre papan bawah, bahkan divisi 2, divisi 1 yang bukan top di liganya itu mainnya kayak gitu, kayak Arsenal kemarin. Jadi memang ya kalau kalah ya udah, memang layak kalah. Tapi posisinya kan lu sekarang pemuncak klasemen, bro, English Premier League, tapi mainnya kayak gitu. Bener mental, nggak bisa bohong. Ini bener-bener pemain, pelatih, semuanya kena mental. Bahkan fansnya aja kena mental, kena nontonin Arsenal. Tapi ya mau gimana lagi, ini penyakit yang memang harusnya bisa diantisipasi. Dan lu juga Arteta, gue sampai saat ini sangat tegas, Arteta out apapun hasil di akhir musim. Walaupun Arsenal menang, dapat piala, tapi itu adalah momen terbaik Arteta untuk ninggalin legacy, dan lu mentok di situ coy, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sisa berapa match lagi? 6 match lagi ya Arsenal, karena udah 32 ketemu City. Harapan gua imbang aja udah syukur lawan Manchester City, jangan sampai dibantai. Kalah 1-0 juga kayaknya ya udahlah, karena kalau mainnya kayak kemarin lu nggak ada harapan, tinggal nungguin aja si Manchester City nyalip. Dan lu lihat banyak banget fans-fans yang di luar sana udah ngecengin Arsenal lagi dan udah siap-siap. Ya udah, fans juga banyak yang udah legowo, ya udah ini mah bakal kedua lagi, bakal disusul City lagi. Tapi yang keren dari Pep Guardiola kemarin after match, dia ngebantai Chelsea, terus diwawancara gimana, kan kayak biasa ya, pasti Arsenal selalu ditanyain tuh sama Pep. Terus Pepnya dengan bijaknya, dengan kepala dinginnya, dengan mental juaranya dia, keren banget jawabannya. Dia bilang intinya gini, fans lu harus percaya sama tim Arsenal ini. Mau gimana pun Arsenal adalah tim terbaik Eropa saat ini, bahkan tim terbaik di Liga Inggris saat ini. Dia cuman kalah 3 kali dan sisanya nggak kalah, dan maksudnya dia aja masih percaya gitu, masih bisa ya. Tapi dengan dia yang lagi mode mengejar kayak gitu, menurut gue itu bijak banget. Dan untuk fans Arsenal, untuk fans tim lain juga yang lu nggak akan bisa ngejar kita juga di musim ini selain City, respect gue liat Pep. Dan semoga pemain-pemain Arsenal juga jangan terlena juga sih dengan omongan Pep ini ya, tiba-tiba lo kesusul. Ya mau gimana, tapi mental juaranya gila sih untuk Pep dan Manchester City ini. Gue harap Arteta juga kayak gitu. Kemarin dia minta maaf setelah kalah lawan Bournemouth. Dia juga ya dia ngambil dia pasang badan lah. Tapi lu pasang badan mulu kayak gini, permainannya pun gak rubah, dan malah makin jelek makin akhir musim. Gue nggak ngerti sama sekali ini udah kehabisan strategi atau gimana. Corner pun gak ada, set pisan gol itu gak ada. Kemarin golnya lewat penalti. Dan jangan sampai kayak gini terus. Lu harus bisa banyak ciptain peluang dari pemain-pemain yang ada. Dan pemilihan pemain juga tolong di apa ya,
karena jomplang banget gue ngelihatnya ketika starting yang awal dan juga pemain penggantinya, dan ketika udah nggak bisa diharapin gitu ya pemain yang starting di menit awal, ya lu cepet ganti bro, nggak usah nunggu menit 70, menit 80 lu baru ganti gitu kan. Kesel banget gue ngeliatnya. Dan bahkan kemarin ganti kayak Madueke, terus juga Martinelli, Havertz diganti 3 pemain langsung, ganti Dauman, ganti Trossard, terus juga Eze masuk. Percuma lu mainnya dari back langsung long ball ke Gyökeres, nggak lewat tengah gitu. Ya mau ngapain lu mau ganti, mau pemainnya siapapun di tengah, kalau lu instruksiin dari back ke depan ke Gyökeres, ya percuma bro, gitu-gitu mulu. Dan gue salah satu fans yang sudah legowo kalau misalkan Arsenal tidak mendapatkan gelar di akhir musim. Bahkan misalkan ya selalu lah doanya tetap pengennya tetap dapat piala, walaupun satu si Premier League, karena Liga Champions lu masih ada Bayern Munchen yang gokil banget, terus juga masih ada PSG yang ngaco banget itu Vitinha dan juga Kava, terus juga dari Barca juga gue yakin dia juga bisa comeback. Tapi Arsenal nanti juga lawan Sporting di midweek besok di hari Kamis. Gue nggak tahu misalkan menang pun apakah bisa lewatin semifinal atau enggak. Gue sih rasa akan sulit. Abis itu ketemu ya tadi ya Manchester City. Semoga, gue sih sangat menunggu-nunggu matchnya. Gue pasti nonton, dan walaupun kalah, semoga enggak lah ya, semoga imbang aja, imbang. Banyak gol juga nggak apa-apa lah. Gue pengen nonton yang memang lu harus all in, lu harus all out di match ini, harus menang. Dan gue pengen lihat keseriusan pemain Arsenal dan juga Arteta untuk bisa menangin sisa laga di EPL khususnya. Jadi prediksi gue 1-1 sih kayaknya. Asal nggak dibantai, Arsenal udah oke lah kalau mainnya kemarin. Tapi kalau tiba-tiba balik ke performa awal musim, siapa tahu ada kemungkinan menang ya. Semuanya pasti ada kemungkinan, cuman realistisnya balik lagi, lu ketika dikasih harapan tapi hasilnya ujung-ujungnya kalah lagi, capek jadi fans Arsenal. Tapi doa gue 1-1 sih, paling 1-1 udah paling untung untuk Arsenal di situasi saat ini. Semoga dramanya masih sampai match game week 37-38 bahkan, kayak waktu zamannya Manchester sama MU yang akhirnya Manchester yang menang kan ya, beda 1 poin. Tapi ini sama Arsenal gue tetap nungguin lah, ini beneran nonton kayak nonton Netflix, nonton film cuy. Tinggal nanti nungguin akhirnya lu bad ending atau happy ending. Kita udah 3 musim bad ending, kita runner up terus. Apakah musim ini jadi musim keempat untuk Arsenal runner up, atau akhirnya Arsenal angkat piala dan Arteta out? Kita lihat.